Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Iputu Kemal Prima Wiguna, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, peserta Latsar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Gelombang 2 Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeluarkan learning journal dari dua materi. Yang pertama, komitmen mutu, dan yang kedua adalah anti korupsi. Langsung saja, let's check it out. Learning Journal Komitmen Mutu. Dalam materi komitmen mutu terdapat 5 materi pokok. Yang pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Ketiga, pendekatan inovasi. Keempat, membangun komitmen mutu. Dan yang kelima adalah berpikir kreatif. Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Sedangkan efisiensi dapat dilihat dari jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan inovasi adalah sikap dan perilaku dari suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Ada 5 dari nilai-nilai dasar orientasi mutu, antara lain yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Kedua, layanan cepat, tepat, ramah, dan menyentuh hati. Ketiga, adanya perlindungan terhadap konsumen. Keempat, ilmiah dan inovatif dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat 4 cara dalam berinovasi. Cara yang pertama adalah dengan penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga adalah duplikasi. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang terakhir adalah dengan cara sintetis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Lanjutnya, membangun komitmen mutu. Di sini terdapat 5 cara untuk membangun komitmen mutu. Yang pertama adalah mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik, sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Berikut adalah siklus berpikir kreatif. Ada siklus yang pertama, seseorang akan berimajinasi dan berpikir apa yang akan dibuatnya. Setelah memantapkan dari hasil berimajinasinya, seseorang akan mulai mencari data dan informasi terkait yang akan diperbuat. Setelah mendapat data dan informasi yang cukup, maka selanjutnya adalah membuat rancangan dari ide yang akan dibuat. Dengan rancangan yang matang dan data informasi yang mumpuni, maka selanjutnya adalah lahirnya karya kreatif. Selanjutnya, karya tersebut pastinya akan dimanfaatkan
untuk pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Setelah sekian lama, pastinya karya tersebut akan terjadi ketidakpuasan. Dari ketidakpuasan itulah seseorang akan memiliki keingintahuan dan berimajinasi berpikir untuk membuat karya kreatif yang lebih dari karya sebelumnya. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai dasar komitmen mutu adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Sekian Learning Journal Komitmen Mutu. Learning Journal Materi Anti Korupsi. Nah, apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun ciri-ciri dari korupsi antara lain dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Adapun penyebab dari korupsi ini antara lain, yang pertama, tanggung jawab profesi dan moral yang rendah, sanksi yang lemah, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, kehidupan yang konsumtif, hilangnya rasa malu, lemahnya pengawasan, gagalnya pendidikan agama dan etika, dan kesempatan yang terbuka. Adapun jenis-jenis korupsi itu sendiri, yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kesadaran anti korupsi didasari oleh spiritual accountability seorang. Spiritual accountability ini dapat berasal dari sebelum kehidupan dunia, dalam kehidupan dunia, dan kehidupan pasca dunia. Dan spiritual accountability ini dapat didapat dari tujuan hidup dan kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. Untuk mencegah perbuatan korupsi, seseorang harus memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi seperti yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sekian Learning Journal Materi Anti Korupsi. Demikian Learning Journal yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Untuk akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.